Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Salam SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDIT Al-Fajrah Kabupaten Deli Serdang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 41 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. NIM saya 0314237176. Pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SDIT Al-Fajrah. Pada pembelajaran ini saya laksanakan pada siswa kelas 6 dengan materi makanan dan minuman yang halal dan haram. Berikut video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Oke, untuk mendapat keberkahan dari Allah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Yuk, siapa ketua kelasnya? Ya, maju Abang Reja untuk memulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khalainin rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih Bang Reja. Silakan duduk kembali. Untuk menumbuhkan cinta tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang bersedia anak bapak untuk menjadi dirjennya, memimpin lagu Indonesia Raya? Oke Kak Maila, silahkan maju. Indonesia tanah airku, kandung darahku, di sanalah aku berdiri, dari batu ibu. Indonesia kelangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, coba dulu rapikan pakaiannya. Yang ada sampah di bawah mejanya untuk dibersihkan. Sudah rapikah pakaian kalian, Nak? Sudah bersihkah di bawah meja kalian? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran Maulid, Bapak mau lihat dulu tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat, semangat.
Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baiklah. Hari ini kita akan mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Bapak mau tahu minggu semalam, siapa yang masih ingat pelajaran tentang apa minggu semalam? Ya, tentang apa Bang Reza? Iya, pelajaran minggu semalam kita membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Bukan 5 contoh minuman yang halal. Ya, gantian, abang. Iya, apa? Yang pertama. Yang kedua, air putih. Yang ketiga, jus. Yang keempat, wah, udah keempat. Terakhir yang kelima, Pak. Iya. Kata Bang Fadil, contoh minuman yang halal itu susu, air putih, teh manis, kopi. Tua katanya. Apakah minuman tua itu halal? Tua itu Bang Fadil haram. Yang halal tuh ganti. Jadi minuman apa? Iya, teh manis. Tepuk tangan buat Bang Fadil. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Yang pertama, anak Bapak harus paham apa itu pengertian dari makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Yang kedua, setelah kita belajar hari ini, anak Bapak juga harus paham mencontohkan mana contoh makanan dan minuman yang halal dan mana makanan dan minuman yang haram. Kemudian anak Bapak harus bisa membedakan atau mencari ciri-ciri dari makanan dan minuman yang halal dan makanan dan minuman yang haram. Dan yang terakhir, setelah anak Bapak mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, maka anak Bapak semua mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Bisa? Bisa. Kalau bisa, buat jempol untuk anak Bapak. Tepuk tangan buat kelas 6B. Oke. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang membedakan makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Oke, anak Bapak semuanya, hari ini Bapak akan menampilkan sebuah video untuk pembelajaran kita hari ini tentang membedakan, pahami? Membedakan makanan dan minuman yang halal dengan makanan dan minuman yang haram. Oke, sebelum Bapak menampilkan video, Bapak ada hadiah yang bisa menjawab pertanyaan Bapak. Ada yang mau? Sebelum Bapak menampilkan video, Bapak mau tanya tuh, apa yang membedakan makanan yang halal
dengan makanan yang haram. Ada yang bisa? Oke, kakak. Kata Kak Gendis, makanan yang halal tuh enak. Makanan yang haram itu kurang enak. Tepuk tangan buat Kak Gendis. Ini untuk kakak. Oke. Ada yang lain bisa jawab? Siapa lagi? Oke, Kak Najla. Makanan halal baik untuk tubuh. Kalau makanan haram merusak tubuh. Iya, kata Kak Najla, kalau makanan halal baik untuk tubuh, kalau makanan yang haram dapat merusak tubuh. Oke. Iya. Yuk, sama-sama kita perhatikan video. Tenang, yang belum dapat nanti pasti dapat. Ya, nanti Bapak kasih pertanyaan lagi, harus bisa jawab. Nanti Bapak kasih dengan hadiah-hadiah yang lainnya. Ayo, semangat, tepuk semangat. Oke, yuk kita perhatikan dengan seksama video yang Bapak tampilkan ini. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan makanan dan minuman yang haram dikonsumsi oleh umat Islam. Di antara surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selain itu, ada surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung. Dari ayat-ayat tersebut, pada prinsipnya makanan dan minuman disebut halal apabila terbebas dari unsur-unsur bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih selain dengan menyebut nama Allah, dan khamar atau minuman keras. Untuk menguatkan syariat halal, di Indonesia ada payung hukum yang mengatur soal halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dalam undang-undang tersebut disebutkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, serta dikuatkan dengan sertifikat halal sebagaimana tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Oke, setelah anak Bapak semuanya memperhatikan video yang Bapak tampilkan di depan tadi, ada yang ingin memberi masukan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya. Apa yang mau kakak tanyakan, nak? Kata Kak Nabila, halal dan haram itu apa sih, Pak? Ada anak bapak yang udah tahu halal dan haram itu apa? Oke. Ayo perhatikan semuanya. Halal dan haram dua kata yang berbeda. Halal itu ketentuan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dikonsumsi maupun untuk dilaksanakan. Dalam materi kita hari ini tentang mengkonsumsi, berarti haram itu yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi, nggak boleh. Paham? Yang halal itu apa? Ketentuan yang dibolehkan menurut ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Makanan atau minuman yang halal itu boleh kalian konsumsi, boleh kalian nikmati. Yang haram jangan, dijauhi.
ingin bertanya? Nah, apakah Kak Cahaya? Pak, bagaimana membedakan ya makanan yang haram itu? Bapak akan menampilkan di depan untuk makanan, mengenali makanan yang, cara mengenal makanan yang haram. Semua makanan yang telah dinyatakan haram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Makanan yang dinyatakan haram itu yang pertama bangkai. Kamu tanya, ada nggak bangkai yang halal? Ada nggak? Ada. Apa itu? Siapa yang tahu? Ya, kakak. Iya, bangkai yang halal itu ada dua, yaitu ikan dan bangkai belalang. Itu boleh dikonsumsi. Yang dimaksud dalam surah Al-Maidah, bangkai yang diharamkan itu yang pertama, hewannya mati, mungkin karena tertabrak, ya kan? Ayam main-main di pasar, tiba-tiba lewat motor, tabraknya, ayamnya mati. Dah, baru kita goreng. Boleh nggak kita makan? Nggak boleh, karena dia bangkai, dia haram untuk dimakan. Loh, tapi ayam halal, Pak. Kenapa nggak jadi berubah jadi haram? Halal apabila matinya sesuai dengan syariat Islam. Contoh, ayamnya mati disembelih lehernya dengan mengucap nama Allah, itu halal. Yang anak bapak makan di rumah, itu yang halal. Tapi kalau matinya karena tertabrak, maka dia termasuk kepada bangkai dan tidak boleh untuk dimakan. Paham? Selanjutnya daging babi. Daging kotor ya. Cakap kotor. Iya, kita belajar, bukan cakap kotor ya, nak. Daging babi. Bilang babinya jangan nengok ser ya. Jangan nengok bapak ya. Iya. Daging apa? Babi. Iya, daging babi ini diharamkan dalam Al-Quran. Kenapa, Ser? Kenapa diharamkan? Karena dia hewan yang paling rakus, hewan yang paling jorok. Makanya diharamkan. Kenapa? Dia makan semuanya kecuali batu dan besi. Itu pun karena keras. Artinya apa? Daging babi ini dia makan segala jenis kotoran, dan daging dalam tubuhnya banyak terkandung cacing, dan cacing dalam tubuhnya mengandung banyak penyakit. Makanya diharamkan umat Islam untuk makan daging babi. Ya? Oke. Baik, untuk menambah penguatan tentang membedakan makanan dan minuman yang halal dan yang haram, maka anak bapak semua harus tahu apa dampak ketika anak bapak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, ibadah anak bapak tidak diterima dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Ngeri nggak? Percuma kita sholat karena percuma kita berdoakan, Allah tidak akan terima ibadah dan Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Maukah kita seperti itu? Kalau tidak, jangan konsumsi yang haram. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar, minuman yang memabukkan. Oke? Jangan. Nanti
nanti bisa membuat anak bapak menjadi gila. Bisa nggak gila orang banyak minum khamar? Kenapa? Udah nggak bisa lagi dicerna dalam tubuhnya yang halal, sehingga dia menjadi gila. Semua organ tubuhnya rusak. Ngeri kan? Mengkonsumsi yang haram tuh, maka jangan pernah anak bapak mengkonsumsi yang haram. Dan yang terakhir, ketika anak bapak meminum minuman keras itu, yang pertama penyakit banyak mengidap di dalam tubuh. Ya, tengok orang-orang yang suka mabuk. Waras nggak dia kalau diajak ngomong? Enggak kan? Itulah dia dampak buruknya tadi. Dan bisa merusak jaringan saraf otak alias hang. Ditanya apa, jawabnya apa, nggak nyambung dia. Mau anak bapak kayak gitu? Kalau nggak mau, jangan konsumsi yang haram. Dan yang terakhir, menghalangi kita untuk mengingat Allah. Orang yang mengkonsumsi barang-barang yang haram, makanan dan minuman yang haram itu, dia pasti akan terhalang untuk mengingat Allah. Tengok, pembunuhan terjadi di mana-mana. Itu kenapa? Karena banyak masuk ke dalam tubuhnya yang haram. Baik tuh. Sekarang Bapak ada kuis. Tadi Bapak udah memaparkan makanan yang haram itu apa, yang halal itu apa, minuman yang halal itu apa, minuman yang haram itu apa. Nah, ini pohon makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Ya, tugas anak bapak adalah membedakan mana makanan yang halal dengan yang haram di pohon ini. Yang ini pohon makanan dan minuman yang haram, sedangkan yang ini pohon makanan dan minuman yang halal. Paham cara mainnya? Maka anak bapak cari di sini. Pindahkan dia tergolong kemana? Ke pohon makanan yang halal atau ke pohon makanan yang haram? Bisa? Bisa. Mau main game seperti itu? Mau. Siapa yang berani maju duluan? Oke, kakak Cahaya. Maju kakak Cahaya. Cukup satu jenis makanan yang halal dan satu yang haram. Oke, tepuk tangan untuk Kak Cahaya. Kak Cahaya mengambil dari pohon makanan dan minuman halal dan haram. Bubur dimasukkan ke pohon makanan dan minuman yang halal. Satu lagi dia ngambil tikus dimasukkan ke pohon makan dan minuman yang haram. Betul apa salah? Betul. Oke, tepuk tangan buat Kak Cahaya. Ada yang lain? Ada yang mau lagi? Iya. Abang Reza. Ya, rapikan dulu lobenya nah, biar makin tampan. Nah, dah. Ayo pilih. Oke. Bang Reza pilih ayam goreng masuk makanan dan minuman yang halal, sedangkan Bang Reza pilih khamar untuk pohon makanan dan minuman yang haram. Sekarang pohon makanan dan minuman yang halal dan haram sudah berguguran. Kita lihat hasil dari kumpulan teman-temannya. Semua jawabannya sudah paten. Berarti anak bapak semuanya sudah paham membedakan mana makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Masih semangat mengikuti pelajaran?
Bapak nanti ya. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang kita membuat proyek dari pembelajaran kita membedakan makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Setiap perwakilan satu kelompok maju memilih tugas yang akan diselesaikan. Oke, sekarang setiap ketua kelompok maju untuk mengambil tugas yang harus dikerjakan. Pertama, kelompok kurma dulu, perwakilan 1 orang untuk mengambil tugasnya di meja. Ambil yang karton 1, yang kertas APS-nya 1. Ya. Oke, lanjut kelompok durian. Dan itu ada karton dan kertas bergambar yang terdiri dari makanan, minuman yang halal dan yang haram. Maka tugas anak bapak adalah menggolongkan makanan yang halal dan yang haram. Untuk kelompok pisang, kelompok durian, makanan halal, makanan dan minuman halal. Untuk kelompok semangka, makanan dan minuman yang haram. Kebalikannya. Untuk kelompok anggur, ya, makanan dan minuman yang halal. Ini makanan minuman halal, yang belah ini makanan minuman yang haram. Dan kerjakan dan buat semenarik mungkin. Bapak kasih waktu 20 menit. Oke, selamat mengerjakan. Oke, waktu kita telah selesai. Maka anak-anak bapak semuanya harus mampu mempresentasikan hasil diskusi dari gambar yang anak bapak buat semuanya. Siapa yang bersedia maju untuk pertama mempresentasikan hasil dari proyeknya? Oke, silakan Bang Deja dari kelompok durian. Oke, maju. Oke. Tunggu. Udah, ini dari kelompok durian. Ini sudah. Kelompok durian memaparkan makanan dan minuman yang halal. Mereka memilih ada susu, ada semangka, ada ayam, daging sapi, kepiting, kecap, dan madu. Kenapa mereka memilih itu? Karena kata mereka, gambar yang mereka pilih adalah makanan dan minuman yang menyehatkan, yang membuat tubuh sehat dengan mengkonsumsinya, membuat apa tadi? Ya, membuat tubuh sehat dan kuat. Tepuk tangan untuk kelompok durian. Oke, selanjutnya ada siapa lagi yang bersedia? Oke, maju kelompok semangka. Yuk, maju 2 orang kelompok semangka. Tetap pinci dulu. Ya, ya, harus di. Nah, 2 orang megang, nanti kakak akan menjelaskan. Ya. Oke, oke. Tadi kelompok semangka ya, memaparkan tentang makanan dan minuman yang haram. Kata kelompok semangka, kenapa mereka memilih makanan dan minuman yang ini?
Karena yang pertama, makanan dan minuman yang haram yang mereka buat ini adalah makanan dan minuman yang memabukkan, yang merugikan kesehatan, dan dapat menjadikan sumber penyakit yang mematikan. Tepuk tangan untuk kelompok semangka. Oke. Ya, coba lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan. Ada kelompok apa? Yang lain ingin menanggapi atau bertanya tentang proyek yang mereka buat? Pas semuanya? Cocok? Oke, silakan duduk kelompok semangka. Oke. Baik. Jadi dari hasil pemaparan proyek yang dihasilkan oleh teman-teman kalian tadi dari kelas kita ini dapat disimpulkan. Jadi anak-anak Bapak semuanya bisa untuk lebih memahami dan maksud dari makanan dan minuman yang halal dan yang haram dan dapat membedakannya. Sudah bisa membedakan mana makanan halal dan haram? Sudah bisa membedakannya, Pak? Makanan yang halal dan yang haram itu harus bisa kita bedakan dan dapat kita konsumsi jika makanan itu halal untuk tubuh dan kesehatan kita, dan segera untuk kita jauhi setiap makanan dan minuman yang diharamkan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin tahu, coba siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Oke, Kakak bisa? Iya, Kak Enca. Apa yang dapat Kakak simpulkan dalam pembelajaran kita pada hari ini? Oke, kata Kak Enca, kita harus bisa membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Tepuk tangan buat Kak Enca. Kak Enca dapat hadiah. Oke, terima kasih, Sir. Ada yang lain yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Kak Mawa, apa yang bisa Kakak simpulkan dalam pembelajaran kita pada hari ini? Iya, kata Kak Mawa, mengkonsumsi makanan yang halal dan minuman yang halal itu banyak manfaatnya. Di antaranya menyehatkan tubuh, membuat kita semakin taat kepada Allah. Betul atau salah? Betul. Tepuk tangan untuk Pak Mawa. Pak Mawa dapat permen 1, nanti 2 batuk, ya kan? Oke. Jadi kesimpulannya adalah anak-anak Bapak semua harus mampu membedakan mana makanan yang halal dan yang haram, dan anak Bapak juga mampu untuk menjauhi makanan dan minuman yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang haram itu merusak tubuh. Karena makanan yang haram itu mengandung banyak penyakit, bahkan bisa membuat kematian. Dan yang terpenting, orang yang mengkonsumsi makanan haram itu akan jauh dari Allah. Jadi jangan kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, tapi kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Mengapa? Karena makanan yang halal itu menyehatkan. Makanan yang halal menyehatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan yang halal apa? Iya, makanan yang halal menjaga ketaatan kepada Allah. Yang terpenting, makanan yang halal itu enak dan mengandung banyak manfaat.
lebih vitamin. Itu dari mengkonsumsi makanan yang halal seperti buah, ya kan? Buah banyak vitaminnya, nak? Banyak. Menyehatkan? Menyehatkan. Susu sehat? Sehat orang minum susu. Jadi lebih mana? Enak mengkonsumsi yang halal atau yang haram? Maka kita harus berjanji pada diri kita, sampai mati kita jangan sampai kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Setuju? Setuju? Sebagai refleksi kita, Bapak mau tahu kayak mana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah anak Bapak semua seru? Apakah anak Bapak semua merasa bahagia? Kalau begitu, nanti pertemuan selanjutnya kita akan buat lebih seru lagi. Ya, harus kita tambah ice drinkingnya. Oke? Jadi sebelum Bapak tutup pelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas, ya, untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti melalui grup WA akan Bapak kirimkan tugas yang harus dikerjakan dan dikumpul di hari Selasa. Bisa Pak? Bisa. Bisa untuk dikumpul hari Selasa? Bisa. Semuanya harus Bisa. siap. Oke? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang puasa dan zakat untuk pertemuan minggu depan. Mungkin sampai ini pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup pembelajaran dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, sholat fardu ada berapa waktu? 5. Ada 5 waktu sehari semalam. Ada berapa? 5. Mana tangannya? Ada berapa? 5. Ayo goyangkan dada. Sampai jumpa pertemuan